Wah, ini punya mobil baru. Kelihatannya bagus. Ini dia Wednesday dengan mobil barunya. Hey, dia punya mobil yang sama denganku. Tidak, kamu adalah orang yang membeli sama sepertiku. Gadis-gadis jam berkelahi, mobilmu terlihat bagus. Coba tebak, siapa yang pertama kali membelinya? Sepertinya kita akan mendapat tantangan. Paket pelangiku telah tiba. Apa yang dilakukan? Apakah itu ornamen mobil? Itu benar. Aku akan punya mobil pelangi unicorn. Yang perlu aku lakukan hanyalah menggantungkan karpet pelangi yang lembut. Ini sangat penting untuk melapisi seluruh bagian mobil. Aku tidak ingin mobil kami terlihat sama Wednesday. Jangan lupakan pelangi di atas roda. Dan apel latte unicorn tanpa tanduk. Wow, Enid, mobilmu terlihat begitu ajaib dan mengagumkan. Wednesday, bagaimana denganmu? Aku bahkan tidak akan mengomentari kegilaan pelangi ini. Tapi aku punya ide. Aku akan mendekorasi mobilku dengan gayaku sendiri. Yang harus aku lakukan adalah memesan barang-barang yang penting. Dan mereka semua di sini. Kita lihat apakah baik-baik saja. Ini Quentin. Dia bekerja untuk Count Dracula. Terima kasih, Quentin. Wow. Sebuah kaleng sempat berwarna hitam. Pilihan yang bagus untuk mengecat mobilku dengan cepat dan bersih. Dengan warna hitam favoritku. Selesai. Tentu saja aku butuh aksesoris. Aku ingin mobil vampir. Quentin adalah inspirasiku. Jangan lupakan hal yang penting, gigi dan taring. Mobilku terlihat begitu intimidasi. Sungguh menakjubkan. Apa itu? Ini adalah gaya barumu? Wednesday, Enid, mobil kan terlihat cantik. Enid, apakah kamu memesan suatu mobil lagi? Iya, ini adalah hanya hal-hal kecil, beberapa mainan untuk interior mobil, karena bagian dalamnya agak membosankan. Aku hanya akan meletakkan karpet pelangi di atas. Jangan lupakan kursi belakang, karena aku memiliki banyak teman yang biasanya duduk di sana. Aku rasa mereka akan menyukainya. Jangan lupakan penutup roda kemudi, lembut seperti bagian mobilku yang lain. Kamu tidak akan lupa untuk karpet pelangi. Jadi, tidak ada ya salahnya untuk menambah sarung lagi. Dan yang harus paling diingat adalah unicorn pelangi. Sedikit lagi dan mobilku akan selesai sepenuhnya. Wah, Enid, interior mobilmu sangat mengagumkan. Aku tidak akan membiarkannya seperti ini. Aku juga akan mengerjakan interiornya, tetapi jauh lebih keren. Aku baru saja mendapatkan karpet hitam untuk tempat dudukku. Menaruh lebih banyak pembalut hitam hogi-fugi favoritku yang baru-baru ini terbakar dan menghitam. Jangan lupakan penutup roda kemudi. Aku sudah bisa membayangkan mengemudi di jalan raya dengan tanganku di atas setir yang empuk ini. Sedikit lagi, dan sudah jadi. Kami akan menambahkan beberapa kelelawar dan sarang laba-laba. Menggantung teman lamaku, namanya Jack. Dan hadiah dari orang tuaku. Apalagi yang lebih baik. Interior ini sangat merinding. Apakah itu temanmu yang lain? Ya, itu adalah Bob. Apakah ini? Ini adalah Halloween. Kamu mau bertemu dengan temanku? Wednesday, apa kau gila? Sembunyikan aku dari monster itu. Wednesday, apa yang kamu lakukan di sana? Berikan aku kunci. Cepat. Bisakah kamu cepat? Terima kasih. Jadi Wednesday, apa yang kamu lakukan? Bisa kamu beritahu kami? Enid, apa kabar? Kami mendapatkan Wednesday melakukan sesuatu, tapi kami belum tahu apa itu. Aku akan menceritakan semuanya sekarang. Sesuatu dan kunci. Di mana tanganku? Aku akan menemukanmu. Pemalas, kamu tidak mau bekerja. Kamu diminta membantu, tapi kamu tidak mau. Di mana kamu? Keluarlah. Aku sangat marah. Dia tidak bisa ditemukan. Apakah dia pergi ke neraka? Tangan, aku akan menemukanmu dan mengirimmu ke orang tua untuk pendidikan. Antrian apa itu? Aneh. Ada apa di baliknya? Menit, apa yang terjadi di sini? Halo Ensei, aku dan Tangan membuka soal kecantikan di mobil. Bagaimana menurutmu? Kamu melakukan apa? Tangan, kamu tidak ada harapan.
Baiklah, sudah lama sekali aku tidak memangkas mawar semaku di dalam sepatu bot. Aku rasa ini saatnya untuk melakukannya lagi. Mawarku berbau sangat indah. Iya. Dan sekarang, waktunya untuk kelinci favoritku. Oh, Wednesday? Apa yang kau lakukan di sini? Oh, kelincimu terlalu putih. Oh, lihat apa yang aku miliki dalam bagasi ya. Tentu saja, ayo. Kamu punya pesta, Wednesday? Tunggu, kamu harus memejamkan mata. Tidak masalah, aku memiliki shelf lainnya untuk acara-acara seperti itu. Aku suka kejutan. Oh, enak. Kamu tidak akan menyukai kejutan ini. Semua terlihat sangat menakutkan dan menjijikan. Oh, aku lupa. Ini adalah sepatu buat Wednesday. Jadi sudah bisa ditebak. Enid, bertahanlah. Ini akan sangat menakutkan. Aku harap jika bukan ular, maka tikus pasti akan sesuai dengan keinginanmu. Wow, apa yang ada di sini? Sesuatu yang lembut, sangat menarik. Wednesday, aku sangat suka kejutan. Jadi jangan bilang-bilang. Aku sudah memegang sesuatu yang lembut dan kecil. Apakah itu mainan? Atau tunggu dulu. Apa itu? Ini sular. Dari mana asalnya, Wednesday? Oh, Wednesday, itu berlebihan. Hey, Wednesday akan mainkan selonya. Aku sudah lama ingin mendengarnya. Kengerian apa yang mengalir ke telingaku? Matikan. Hanya Enid yang mau mendengarkan musik penyiksaan ini. Aku tidak akan memainkan ini untuk musuh terburukku. Lalu aku membeli speaker baru untuk Bob. Mari kita tunjukkan kepada kamu apa itu musik yang sesungguhnya. Wah, kita akan mengadakan pertarungan musik. Ini sangat keren. Apa jawabannya ini? Apa itu? Kucing mengganggu di bawah jendela. Oh, Wednesday dan selonya. Wednesday. Apa itu? Tangan, apakah kamu DJ sekarang? Saya mengajarkanmu lebih baik. Menurutku ini sangat bagus. Aku ingin membuat segera untuk menari. Oh, tidak. Aku ada sedikit rasa dalam lagu itu. Itu pantas untuk menari. Gadis, ini sangat keren. Kalian menikmati sesuatu yang sama. Musik menyatukan semua orang. Tangan, kamu seorang DJ. Mari kita mulai dengan yang mudah. Buatkan aku kentang goreng. Mudah sekali. Akan dilakukan. Hanya ingin belajar masak, tentu saja. Sementara semua orang mengupas kentang, lebih baik aku membuat menteganya. Kalian tidak akan pernah bisa memilikinya terlalu banyak. Nah, minyaknya hampir mendidih, yang berarti sudah waktunya untuk menuangkan irisan kentang goreng yang sudah siap. Tidak. Berhenti. Itu memercik. Ini panas. Tolong aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu hampir saja membuat kita mendidih. Minyak harus dituangkan dengan hati-hati. Kemudian kentangnya digoreng secara merata. Lihatlah, ini tidak sulit kan? Oke. Kentang goreng sudah siap. Yang tersisa hanyalah sedikit saus. Kentang goreng. Aku pikir itu adalah kentang goreng biasa saja. Di sini aku telah membuat kentang goreng sungguhan yang sangat lezat. Tapi bukan itu saja. Aku membuat kelezatan nyata dari kentang goreng yang sangat biasa. Aku akan membuat bacon, saus, dan tentu saja rosemary yang akan membuatnya lebih nikmat. Benar-benar. Oh betul, aku tidak kehilangan segalanya. Kenapa tidak menggunakan kentang goreng selai? Mereka mengatakan bahwa jika kamu mencelupkan ke dalam sirup stroberi, rasanya jauh lebih enak. Ini dia. Aku akan mulai mencicipi kelezatan dari kentang yang di tengahnya ini. Nenek, ini benar-benar sangat enak. Yak. Aku tidak tahan dengan rosemary-nya. Maaf, Madam Chef, tapi aku tidak suka. Aku menghargai ide kentang selai jeruk, meskipun... Saudaraku, kamu hebat sekali, enak sekali. Aku tidak tahu apa yang harus dipilih sebagai pemenang. Nenek menjadi pemenangnya. Hore! Kali ini tugasnya lebih sulit. Harus membuat sushi. Come on!
siap dilakukan. Resep terbaik, sushi. Ya, di pedesaan tidak tahu apa itu sushi. Mengapa demikian? Aku akan membuat sushi yang tidak akan dipercayai kalian. Sushi biasa itu membosankan. Sushi yang terbuat dari komposisi adalah masalah yang lain. Dan alih-alih krim asam, akan ada krim kocok yang terlezat di dalamnya. Dan tentu saja, jangan lupa sirup coklatnya. Ide yang menarik. Aku juga akan segera menyiapkan sushi. Hal yang paling utama adalah mengikuti petunjuk chef dengan sangat hati-hati. Tidak ada yang rumit. Mari kita lihat berapa banyak sushi menjijikan yang ada. Aku juga tahu cara menambahkan saus. Aku belum pernah melihat alpukat secara langsung. Baiklah, bisa kok, ini gampang sekali. Yang paling penting adalah melintirnya dengan benar. Yang mana kamu nenek tentu saja tidak akan mampu melakukannya. Tada, sushi yang sempurna hampir siap. Betapa mengerikan. Aku tidak menyadari sushinya begitu jelek. Ini adalah saat yang tepat untuk membungkus sushi dengan salmon. Hal utama adalah jangan berharap ikannya saja, potong menjadi irisan tebal. Tinggal kita siapkan dengan kecap asin. Ikan katamu? Oke. Baiklah, mengerti. Selesai. Aku harap ini enak. Wow, sushi koki tentu saja terlihat lebih menarik. Aku tidak bisa menaruh kengerian ini depan cucuku. Sesuatu harus dilakukan. Benar, mengapa tidak membuat sushi mentimun saja? Ini lezat dan sangat sehat. Dan sangat menjijikan. Mengapa demikian? Mentimun adalah pembuka sempurna untuk sushi. Yang harus dilakukan adalah memasukkan lebih banyak nasi ke dalamnya. Lihatlah, betapa indahnya. Seperti ini, kamu pasti belum pernah melihat mentimun dan nasi. Ini terlihat sangat lezat. Tapi aku belum pernah melihat sushi dari mentimun dan nasi. Bahkan tidak ada ikan di dalamnya. Tapi yang ini sushi yang lebih manis. Wow, ternyata ini enak, tapi sama sekali tidak bergizi. Dan yang terakhir yang tersisa. Itu dia, sushi yang sebenarnya. Dan enak, Madam Chef, kamu menang. Terima kasih, itu sudah jelas. Aku harap kalian semua bisa membuat waffle untukku. Oh, aku pernah mendengar bahwa itu memulainya dengan tes. Aku rasa tidak masalah dengan membuat itu. Sudah waktunya menambahkan tepung. Lalu kita aduk. Keren. Lalu kita tambahkan lagi lebih banyak tepung. Oh, aku pikir ada sesuatu masuk ke hidungku. Oh, wow, begitu banyak untuk waffle. Tidak apa-apa, aku punya banyak tepung untuk waffle yang lezat. Oh, baiklah, yang harus dilakukan adalah mengaduknya lagi dengan baik dan rata. Sekarang adonan bisa dituangkan. Mari kita masukkan dan ini bisa menjadi waffle terlezat. Ini pasti sangat nikmat sekali untuk adik perempuanku. Betul, adonannya sudah sangat pas dan sangat lezat. Yang paling penting adalah tidak ada cakang telur. Aku harap ini membuat waffle yang sangat layak untuk cucuku. Semua orang menambahkan gula, tapi aku tahu bahwa gula itu buruk bagi kalian. Jadi sebagai gantinya aku akan menambahkan terong matang utuh. Seperti itu membuat adonannya seperti ini. Aku yakin ini pasti bakalan sangat sehat daripada adonan yang lain. Sudah siap? Lalu kita tambahkan telur. Dan jangan lupa tepungnya. Dan aku akan menambahkan rempah-rempah yang sehat. Jangan lupa. Apa
apa itu? Tambahkan rempah. Ini pastinya akan sangat sehat. Seperti itu, lalu kita masukkan ke dalam tuangan cetakan waffle. Kita tinggal tunggu waktu yang tepat sampai dia matang. Waktu yang tepat. Oi, sepertinya wafelku agak gosong. Panas, ini panas. Tapi tidak apa-apa. Aku akan menutupi ini dengan krim kocok dan buah beri serta sirup coklat. Pasti ini tidak akan yang tahu. Dan wafelku biasanya disiram dengan sirup maple. Dan jangan lupa sedikit mentega, itu akan membuatnya lebih nikmat. Seperti itu, terlihat sangat lezat. Dan aku akan menghias waffle yang sudah sehat dengan rempah-rempah tambahan. Mari kita coba. Oh, mari kita coba yang pertama. Ini wafelnya terlalu matang. Aku tidak mau makan itu. Waffle ini apa? Dia memiliki aroma rumput dan terong. Aku benci itu, menjijikan. Dan yang ini punya nenek. Sangat enak. Dan sangat benar-benar menyenangkan untuk dimakan. Nenek memenangkan babak ini. Hore, aku tidak berusaha keras tanpa hasil. Akhirnya aku ingin minum secangkir kopi yang sangat enak. Akan dilakukan. Baiklah, sangat mudah. Aku baru saja punya ide cemerlang. Kopi panas itu membosankan. Saat ini kopi dingin yaitu frappuccino sedang populer. Masukkan lebih banyak es ke dalam gelas besar. Kemudian menambahkan sirup coklat yang lezat ke dalamnya. Dan tentu saja tidak lupa kopi itu sendiri. Ini dari Starbucks ngomong-ngomong loh. Selain itu, kocok coklat Twix pasti tidak akan ketinggalan zaman. Aku menyiapkan sedikit dan menggunakannya sebagai pengganti susu. Aku pikir aku akan membuat kopi yang lebih klasik. Aku tahu, cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Seperti itu. Tinggal menambahkan krim kocok dan beberapa permen coklat di bagian akhirnya nanti. Biskuit Oreo. Dan kita hancurkan. Permen batang juga. Tentu saja jangan lupa sedotannya. Sekarang giliranku untuk membuat kopi yang sebenarnya. Aku akan membuat biji kopi asli. Nah, seperti itu. Lalu aku akan menggiling biji kopinya dengan tangan sampai dia tekstur yang sangat pas. Lihatlah bagaimana kopi sebenarnya. Baru sekarang aku akan menuangkan kopi di atas air mendidih. Kopi apa itu yang kamu buat? Sangat mudah, kopi susu dan kocok dengan tangan juga. Dan ini untuk susunya, tinggal kita kocok dengan pengaduk tangan. Jangan lupa aturan penyajian. Lihat betapa indahnya dia. Nenek, aku selalu mengenali kopi ini. Ini sangat biasa sekali. Dan inilah saatnya mengakui aku sama sekali tidak menyukainya. Muk pertama ini terlihat seperti bagus. Lezat tapi sedikit pahit bagiku. Baiklah, ini adalah kandidat terakhir untuk aku coba. Wow, sekarang itu benar-benar yang enak. Saudaraku, kamu menangkan babak ini. Hore, akhirnya.